Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati kepada Ibu Nur Lailah Sa'dilah STHI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Lailah dari Fakultas Agama Islam, Pendidikan Agama Islam dari kelas 2E. Di sini saya akan mengerjakan UTS, yaitu tugas video, menjelaskan kembali materi yang pernah dijelaskan. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul tujuan pendidikan, cita-cita, harapan anak didik maupun pendidik. Nah, dalam sebuah hadis, An Abdillah ibnu Mas'ud Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fisnataini rojulun atahullahu malan fasulito ala halakatihi fil haqqi wa rojulun atahullahu al hikmatu fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang artinya, dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada iri hasud yang diperbolehkan kecuali pada dua orang, seseorang yang diberikan kekayaan harta oleh Allah Subhanahu wa taala lalu dikuasakan atau dibelanjakannya pada jalan kebenaran. Nah, maksudnya itu iri di sini tuh yang misalkan kita punya temen yang kaya, yang hartanya banyak, tapi dia menggunakan hartanya itu untuk menolong orang lain, untuk bisa meringankan beban orang lain, kayak misalkan selalu sedekah, royal, berbagi yang kepada yang membutuhkan gitu. Nah, kita tuh boleh iri sama orang yang seperti itu. Yang kedua, ada seseorang yang diberkahi ilmu atau ilmunya bermanfaat, terus ia amalkan dan ia ajarkan kepada orang lain. Jadi kita juga yang kedua itu boleh iri sama orang yang maksudnya itu pinter, dia ini pinter tapi nggak pelit berbagi ilmu, nggak pelit ngajarin orang lain. Jadi dia itu mau ngajarin orang lain atau orang yang belum paham. Jadi kita boleh iri sama dia yang pinter tapi mau ngajarin orang lain, gak pelit gitu sama ilmu yang dia punya. Selanjutnya ada tujuan pendidikan. Dalam hadis An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu al qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'mini ad-dha'ifi wa fi kulli khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz wa in asabaka syai'un fala taqul law anna fa'altu kanat kaza wa kaza walakin kul qadarullahi wa ma sya'a fa'ala fa inna lau taftahu wa mala asyaitani, rawahul Muslim. Yang artinya itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, seseorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah, dan pada masing-masing adalah baik. Usahakan sungguh-sungguh mengerjakan sesuatu yang berguna bagi engkau. Mintalah bantuan kepada Allah dan jangan engkau lemah. Jika engkau terkena sesuatu musibah, jangan engkau mengatakan andai saya berbuat begini, niscaya begini. Nah, akan tetapi berkatalah telah ditakdirkan Allah dan sesuatu yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Sungguh kata andaikan itu membuka perbuatan setan. Nah, dari pesan hadis yang tadi, Muslim ini pada dasarnya ngajak kita untuk membangun
mentalitas yang tangguh dalam menjalani hidup. Di awal ditekankan, Allah lebih mencintai seseorang yang kuat dibandingkan yang lemah. Nah, yang artinya kita itu didorong menjadi pribadi yang mandiri, bermental baja, dan produktif. Kuat di sini bukan sekadar kuat fisik, melainkan juga kuat dalam tekad dan usahanya. Kita diminta untuk selalu fokus, mengejar hal-hal yang bermanfaat, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan yang terpenting adalah tidak melupakan peran Allah atau selalu berdoa dan meminta pertolongannya. Intinya kita itu dilarang bersikap loyo atau cepat nyerah gitu. Misalkan dikit-dikit udahlah males atau nyerah aja lah nggak bisa gitu. Nah, kita tuh nggak boleh berlaku seperti itu. Kita harus meminta pertolongan Allah, semangat dalam menjalani hidup. Kita diajarkan itu untuk memiliki jiwa yang besar dalam menerima takdir, dan dilarang keras untuk terjebak dalam kata-kata penyesalan seperti andai saya begini pasti saya jadi begini. Nah, menurut hadis tersebut kata-kata andai kata itu hanya akan membuka pintu bagi setan untuk menekankan rasa kecewa yang mendalam gitu, sedih yang berlarut-larut, dan rasa tidak terima pada kenyataan yang Allah berikan. Selanjutnya ada dalam hadis an Abi Hurairah yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala inna dunya mal'anatun mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma walahu wa alimun au muta'allimun, rawahu Tirmizi wa qala hadis hasan. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ingatlah bahwa dunia ini terkutuk dan semua yang ada di dalamnya juga terkutuk, terkecuali zikrullah dan sesuatu yang dicintainya orang alim atau orang yang berilmu dan orang-orang yang belajar ilmu. Hadis At-Tirmizi, dan ia berkata hadis ini hasan. Nah, intinya tuh Rasulullah SAW itu mau ngasih tahu biar nggak gampang ketipu sama urusan dunia yang sering bikin kita stres atau lupa diri. Beliau bilang kalau dunia ini terkutuk, maksudnya bisa bikin kita jauh dari ketenangan dan rahmat Tuhan kalau kita cuma ngejar senang-senangnya doang gitu. Nah, selanjutnya ada hadis an Abi Darda sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man salaka tariqon yabtaghi fihi ilman salakallahu bihi tariqon ilal jannati wa innal malaikata la tad'u ajnih taha ridhoan li talibil ilmi wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta alhitanu fil ma'i wa fadlul alimi alal abidi kafadlil qamari ala sairil kawakibi innal ulama'i warasatul anbiya innal anbiya alam yuwarisu dinaron wala dirhaman innama warasul ilmi faman akhadha bihadzi wapirin. Nah, yang artinya dari Abi Darda radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan dengannya jalan menuju surga. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya karena ridho terhadap penuntut ilmu, dan sesungguhnya orang berilmu itu dimohonkan pengampunan
baginya oleh makhluk di langit dan makhluk di bumi, sehingga ikan-ikan di laut keutamaan orang berilmu terhadap orang ibadah bagaikan keutamaan bulan terhadap sekalian bintang. Sesungguhnya ulama pewaris para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sesungguhnya mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya berarti mengambil barang yang sempurna. Hadis At-Tirmizi. Nah, jadi Rasulullah SAW itu beliau berkata, perjuangan kita buat nyari ilmu itu nggak bakal sia-sia. Pertama, Allah bakal kasih jalur VIP buat kita menuju surga. Nggak cuma itu, malaikat juga senang banget ngelihat kita semangat belajar, sampai mereka tuh nerbangin sayapnya buat kita. Bayangin, kita yang lagi pusing ngerjain tugas, ternyata malah didoain sama semua makhluk di bumi, sampai ikan-ikan di laut juga gitu, ikut minta ampunan buat kita. Kenapa sih sebegitunya? Soalnya orang yang berilmu itu kedudukannya tinggi banget, ibaratnya kayak bulan purnama di tengah-tengah bintang. Jadi bulan purnama di tengah-tengah bintang, itu keren banget kan? Ibaratnya kayak sempurna gitu. Dan yang penting itu ilmu adalah warisan ahli dari para nabi, bukan duit atau harta aja gitu. Jadi buat kita yang lagi nuntut ilmu sekarang, berarti kita lagi ngambil warisan paling berharga itu. Jadi semangat terus ya belajarnya, karena lagi di jalur yang benar-benar keren. Nah, sebagai penutup, mari kita rangkum 3 poin yang tadi itu menjadi inti dari pembahasan saya hari ini. Membangun mentalitas mukmin yang kuat. Kita diajak untuk tidak sekadar hidup, tapi hidup dengan kualitas. Artinya itu menjadi pribadi yang produktif, fokus pada kemanfaatan dan pantang menyerah. Kuat bukan cuman kuat fisik doang, tapi juga kuat dalam tekad untuk berusaha tanpa melupakan pertolongan Allah. Manajemen kegagalan atau resiliensi. Kita belajar bahwa penyesalan berlebih atau andai saja adalah menghambat kemajuan sikap terbaik setelah ikhtiar maksimal. Menerima ketetapan dengan lapang dada. Terus itu tuh kunci agar kita bisa cepat move on, cepat lupa, dan tidak terjebak dalam kesedihan yang berlalu, kesedihan yang gak perlu gitu. Nah, ilmu itu sebagai investasi tertinggi. Terakhir, yaitu pesan ini mengingatkan kita bahwa di tengah hiruk-pikuknya dunia, ilmu adalah kompas utama. Menuntut ilmu bukan sekadar tugas, melainkan jalur mulia mendekatkan kita pada keberkahan dan merupakan warisan paling berharga yang bisa kita miliki. Jadi kesimpulannya itu, mari kita jalani hidup dengan semangat kerja keras, mental yang tangguh saat menjalani atau saat menghadapi ujian, dan haus akan ilmu pengetahuan sebagai bekal kita di dunia maupun di akhirat. Mungkin ini yang bisa saya
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.